Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sejarah ringkas Habib Abdullah bin Muhsin Alatos, Empang Bogor. Kawasan Empang Bogor Selatan, yaitu di kota Bogor, menjadi terkenal karena di lokasi itu berdiri Masjid Keramat An-Nur yang lokasinya tepat di Jalan Longok. Di komplek Masjid An-Nur, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos dimakamkan bersama dengan makam anak-anaknya, yaitu Al-Habib Muhsin bin Abdullah Alatos, Al-Habib Jen bin Abdullah Alatos, Al-Habib Husain bin Abdullah Alatos, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Alatos, Syarifah Nur binti Abdullah Alatos, dan makam murid kesayangannya, yaitu Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir. Dalam manakibnya disebutkan bahwa Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos adalah seorang wali Allah yang telah mencapai kedudukan mulia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau termasuk salah satu wali Allah yang tiada terhitung jasa-jasanya dalam sejarah pengembangan Islam dan kaum muslimin di Indonesia. Beliau seorang ulama murabi dan panutan para ahli tasawuf, sehingga menjadi suri tauladan yang baik bagi semua kelompok manusia maupun kalangan jin. Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain bin Syekh Al-Qutub Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos adalah seorang tokoh rohani yang dikenal luas oleh semua kalangan umum maupun khusus. Beliau adalah ahli kasaf dan ahli ilmu agama yang sulit ditandingi keluasan ilmunya. Jumlah amal ibadahnya, kemuliaan maupun budi pekertinya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos, beliau berasal dari Yaman Selatan, dilahirkan di desa Hawarat, salah satu desa di Al-Kasar, Kampung Haridoh, Hadramaut, pada hari Selasa 20 Jumadi Awal 1275 Hijriah. Sejak kecil, beliau mendapatkan pendidikan rohani dan perhatian khusus dari ayahnya. Beliau mempelajari Al-Quran di masa kecilnya dari mu'alim Syekh Umar bin Faraj bin Sabah. Dalam usia 17 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian, beliau oleh ayahnya diserahkan kepada ulama terkemuka di masanya. Beliau dapat menimba berbagai cabang ilmu Islam dan keimanan. Di antara guru-guru beliau, salah satunya adalah As-Sayyid Al-Habib Al-Qutubi Abu Bakar bin Abdullah Alatos. Dari guru yang satu itu, beliau sempat menimba ilmu-ilmu rohani dan tasawuf. Beliau mendapatkan doa khusus dari Al-Habib Abu Bakar Alatos, sehingga beliau berhasil meraih derajat kewalian yang patut. Di antaranya, guru rohani beliau yang patut dibanggakan adalah Yang Mulia Al-Habib Sholih bin Abdullah Alatos, penduduk Wadi Ahmad. Habib Abdullah pernah membaca Al-Fatihah di hadapan Habib Soleh, dan Habib Soleh menalkinkan Al-Fatihah kepadanya. Al-Arif Billahi Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi, ketika melihat Al-Habib Abdullah bin Muhsin yang waktu itu masih kecil, beliau berkata, "Sungguh anak kecil ini kelak akan menjadi orang mulia kedudukannya." Al-Habib Abdullah bin Muhsin pernah belajar kitab Risalah karangan Al-Habib Ahmad bin Jen Al-Habsi kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Yadrus, sering menemui Imam Al-Abror Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mudhor. Selain itu,
beliau juga sempat mengunjungi beberapa wali Allah yang tinggal di Hadramaut, seperti Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bari, seorang tokoh sunnah dan asror, dan Syekh Muhammad bin Abdullah Basdun. Beliau menetap di kediaman Syekh Muhammad Basudan selama beberapa waktu guna memperdalam agama. Pada tahun 1282 Hijriah, Habib Abdullah bin Muhsin menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya. Selama di Tanah Suci, beliau bertemu dan berdialog dengan ulama-ulama Islam terkemuka. Kemudian, seusai menjalankan ibadah hajinya, beliau pulang ke negerinya dengan membawa sejumlah keberkahan. Beliau juga mengunjungi kota Tarim untuk memetik manfaat dari wali-wali yang terkenal. Setelah dirasa cukup, maka beliau meninggalkan kota Tarim yang membawa sejumlah berkah yang tidak ternilai harganya. Beliau juga mengunjungi beberapa desa dan beberapa kota di Hadramaut untuk mengunjungi para wali dan tokoh-tokoh agama dan tasawuf, baik dari keluarga Al-Alwi maupun dari keluarga-keluarga yang lain. Pada tahun 1283 Hijriah, beliau melakukan ibadah haji yang kedua. Sepulangnya dari ibadah haji, beliau berkeliling ke beberapa pelosok dunia untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumber penghidupan yang merupakan tugas mulia bagi seorang yang berjiwa mulia. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan mengantarkan beliau sampai ke Indonesia. Di Indonesia, beliau bertemu dengan sejumlah wali Allah dari keluarga Al-Alwi, antara lain Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Atos. Sejak pertemuannya dengan Habib Ahmad, beliau mendapatkan ma'rifat, dan Habib Abdullah bin Muhsin di awal kedatangannya ke Jawa memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Guru beliau, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos, banyak memberi perhatian kepada beliau, sehingga setiap kalinya gurunya mengunjungi kota Pekalongan, beliau tidak mau bermalam kecuali di rumah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Dalam setiap pertemuan, Habib Ahmad selalu memberi pengarahan rohani kepada Habib Abdullah bin Muhsin, sehingga hubungan antara kedua Habib itu terjalin amat erat. Dari Habib Ahmad, beliau banyak mendapat manfaat rohani yang sulit untuk dibicarakan di dalam tulisan yang serba singkat. Dalam perjalanan hidupnya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh pemerintahan Belanda. Mungkin pengalaman ini telah digariskan Allah, sebab Allah ingin memberikan beliau kedudukan yang tinggi dan dekat dengannya. Nasib buruk ini pernah juga dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yang sempat mendekam dalam penjara selama bertahun-tahun. Namun setelah keluar dari penjara, ia diberi kedudukan tinggi oleh penguasa Mashhor yang telah memenjarakannya. Karomah dan kekeramatan Habib Abdullah selama di penjara, kekeramatan Habib Abdullah bin Muhsin semakin tampak, sehingga semakin banyak orang yang datang berkunjung ke penjara tersebut. Tentu saja hal itu mengherankan para pembesar penjara dan penjaganya, sampai mereka pun ikut mendapatkan berkah dan manfaat dari kebesaran Habib Abdullah di penjara. Setiap permohonan dan hajat yang pengunjung sampaikan kepada Habib Abdullah bin Muhsin selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penjaga merasa kewalahan menghadapi para pengunjung yang mendatangi beliau. Mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan beliau. Namun
Ketika usulan ditawarkan kepada Habib Abdullah, beliau menolak dan lebih suka menunggu sampai selesai masa hukumannya. Pada suatu malam, pintu penjara tiba-tiba terbuka dan datanglah kepada beliau kakek beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatos seraya berkata, "Jika kau ingin keluar dari penjara, keluarlah sekarang. Tetapi jika engkau mau bersabar, maka bersabarlah." Beliau ternyata memilih untuk bersabar dalam penjara. Pada malam itu, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Jailani serta beberapa tokoh wali mendatangi beliau. Pada kesempatan itu, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam memberikan sebuah kopiah. Ternyata di pagi harinya kopiah tersebut masih tetap berada di kepala Al-Habib Abdullah. Padahal beliau bertemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam cuma di dalam mimpi, tetapi masih ada kopiah tersebut yang diberikan. Para pengunjung terus berdatangan ke penjara sehingga berubahlah penjara itu menjadi rumah yang selalu dituju. Beliau pun mendapatkan berbagai kekeratan yang luar biasa, mengingatkan kembali hal yang dimiliki para salaf yang besar seperti As-Sukran dan Syekh Umar Mukhadar. Di antara karomah yang beliau peroleh adalah sebagaimana yang disebutkan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, bahwa Habib Abdullah bin Muhsin Alatos ketika mendapatkan anugerah dari Allah, beliau tenggelam penuh dengan kebesaran Allah, hilang dengan segala hubungan alam dunia dan segala isinya. Al-Habib Muhammad Idrus Al-Habsyi juga menuturkan, "Ketika aku mengunjungi Habib Abdullah bin Muhsin Alatos dalam penjara, aku lihat penampilannya amat berwibawa dan beliau terlihat dilapisi oleh pancaran ilahi. Waktu beliau melihat aku, beliau mengucapkan bait-bait syair Habib Abdullah Al-Haddad yang awal baitnya adalah sebagai berikut. Wahali yang mengunjungiku di malam yang dingin, ketika tak ada lagi orang yang akan menebarkan berita fitrah. Selanjutnya, kata Habib Muhammad Idrus, kami selagi berpelukan dan menangis." Karomah lainnya, setiap kali beliau memandangi borgol yang membelenggu kakinya, maka terlepaslah borgol itu. Disebutkan juga bahwa ketika pimpinan penjara menyuruh bawahannya untuk mengikat leher Habib Abdullah bin Muhsin dengan rantai besi, maka atas izin Allah, rantai itu terlepas dan pimpinan penjara beserta keluarga dan kerabatnya mendapat sakit panas. Dokter tak mampu mengobati penyakit pimpinan penjara dan keluarganya itu. Barulah kemudian pimpinan penjara sadar bahwa penyakitnya dan penyakit keluarganya itu diakibatkan karena dia telah menyakiti Al-Habib yang sedang dipenjara. Kemudian kepala penjara mengutus bawahannya untuk mendoakan penyakit yang diderita oleh kepala penjara dan keluarganya itu agar sembuh. Maka berkatalah Habib Abdullah kepada utusan itu, "Ambillah borgol dan rantai ini, ikatkan di kaki dan leher pimpinan penjara itu, maka akan sembuhlah dia." Kemudian dikerjakanlah apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit pimpinan penjara dan keluarganya seketika sembuh. Kejadian ini menyebabkan pimpinan penjara makin yakin atas kekeramatan Habib Abdullah Muhsin Alatos. Sekeluar dari penjara, beliau tinggal di Jakarta selama beberapa tahun. Perjalanannya ke Empang, Bogor,
dari sumber lain disebutkan bahwa awal mula kedatangan Habib Abdullah bin Muhsin Alatos ke Indonesia pada tahun 1800 Masehi. Waktu itu beliau diperintahkan oleh Al-Habibul Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Yadrus untuk menuju kota Mekah. Dan sesampainya di kota Mekah, beliau melaksanakan sholat, dan pada malam harinya beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Entah apa yang dimimpikannya, yang jelas keesokan harinya beliau berangkat menuju ke negeri Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau dipertemukan dengan Al-Habib Ahmad bin Hamzah Alatos yang di Pakojan, yang ada di Pakojan, Jakarta. Dan beliau belajar ilmu agama darinya. Lalu Habib Ahmad bin Hamzah Alatos memerintahkan agar beliau datang berziarah ke Habib Hussein di luar Batang. Dari sana sampailah perjalanan beliau ke Bogor. Beliau datang ke Empang dengan tidak membawa apa-apa. Pada saat beliau datang ke Empang Bogor, di sana disebutkan bahwa Empang yang pada saat itu belum ada penghuninya. Namun dengan ilmu beliau bisa menyala dan menjadi terang benderang. Diceritakan ada kekeramatan yang lain terjadi pula ketika beliau tengah makan di pinggiran Empang. Kebetulan pada saat itu datang kepada beliau seseorang penduduk Bogor dan berkata, "Habib, kalau Anda benar-benar seorang Habib yang keramat, tunjukkanlah kepada saya akan kekeramatannya." Pada saat itu, kebetulan Habib Abdullah bin Muhsin Alatos tengah makan dengan seekor ikan, dan ikan itu tinggal separuh lagi. Maka Habib Abdullah berkata, "Ya sama anjul ilman tabis. Wahai ikan, kalau benar-benar cinta kepadaku, tunjukkanlah." Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika ikan itu pun yang tinggal sebelah meloncat ke Empang. Konon ikan sebelah tersebut sampai sekarang masih hidup di laut. Kitab-kitab beliau kurang lebih ada 850 kitab. Namun yang ada sekarang tinggal 100 kitab. Sisanya disimpan di Jamtuk Khair atau di Rabitoh yang berada di Tanah Abang, Jakarta. Salah satu kitab karangan beliau yang terkenal adalah Fathur Robbaniyah. Konon kitab itu hanya beredar di kalangan para ulama besar. Adapun karangannya yang lain adalah kitab Ratibul Athos dan Ratibul Hadad. Kedua kitab itu merupakan pelajaran rutin yang diajarkan setiap maghrib oleh beliau kepada murid-muridnya di masa beliau masih hidup, bahkan kepada anak dan cucunya. Habib Abdullah bin Muhsin Alatos menganjurkan supaya tetap dibacanya. Habib Abdullah bin Alatos adalah seorang wali Allah dengan kiprahnya menyebarkan agama Islam dari suatu negeri ke negeri lain. Di kampung Empang, beliau menikahi seorang wanita keturunan dalam sholawat. Dari sanalah beliau mendapatkan wakaf tanah yang cukup luas. Sampai sekarang 85 bangunan yang terdapat di kampung Empang. Di dalam sertifikatnya atas nama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatos, semasa hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya beliau selalu membaca salawat Nabi yang setiap harinya dilakukan secara dawam, dibaca sebanyak 1000 kali. Dengan kitab solawat yang dikenal yaitu Dalal Khairat, artinya kebaikan dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut manakib, beliau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Selasa 29 Zulhijjah 1350 Hijriah. Di awal waktu zuhur
jenazah beliau dimakamkan keesokan harinya, hari Rabu setelah sholat zuhur. Tak terhitung jumlah orang yang ikut mensolatkan jenazah. Beliau dimakamkan di bagian barat Masjid An-Nur, Empang. Sebelum wafat, beliau terserang sakit flu ringan. Demikian adalah kisah atau riwayat dari Habib Abdullah bin Muhsin Alatos. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.